Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian masih tetap sehat, semangat untuk belajar. Pagi ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Sub materinya adalah tentang barisan bilangan. Baik, anak-anak sekalian, mari ikuti penjelasan berikut ini. Baik, anak-anak sekalian, mari kita mulai pelajarannya. Materinya adalah barisan bilangan. Pengertiannya, barisan bilangan adalah susunan bilangan-bilangan yang disusun menurut aturan tertentu. Bapak ulang, susunan atau deretan bilangan-bilangan yang disusun menurut aturan tertentu, itu yang disebut dengan barisan bilangan. Barisan bilangan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah barisan bilangan aritmatika, sedangkan nanti yang kedua adalah barisan bilangan geometri. Untuk yang pertama, mari kita pelajari lebih mendalam apa itu barisan bilangan aritmatika. Barisan bilangan aritmatika adalah susunan bilangan-bilangan yang suku-sukunya diperoleh dengan cara menambah atau mengurangi dengan bilangan tertentu. Untuk selanjutnya, bilangan tertentu itu disebut beda, dilambangkan dengan huruf B. Untuk memahami lebih lanjut, perhatikan contoh berikut. Di sini disajikan susunan bilangan 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan, 4 selanjutnya nanti disebut sebagai suku yang pertama, 7 suku yang kedua, 10 suku yang ketiga, 13 suku yang berikutnya. Kalau kalian perhatikan, antara suku ke-1 dengan suku yang kedua, suku kedua diperoleh dengan cara menambah 3 dari suku yang pertama. Suku yang ketiga diperoleh dengan menambah 3. Suku yang berikutnya diperoleh dengan menambah 3. Ini yang disebut dengan barisan bilangan aritmatika. Jadi di sini kalau kalian ingin mengetahui berapa bedanya, jelas beda itu adalah suku yang kedua bisa dikurangi suku yang ke-1. Suku yang keduanya adalah 7, suku yang pertamanya 4. Jadi 7 dikurang 4 adalah 3. Bisa juga suku yang ketiga dikurangi suku yang kedua. Suku yang ketiga adalah 10, suku yang kedua adalah 7. Berarti 10 dikurang 7 sama dengan 3. Contoh yang kedua, disajikan barisan bilangan 20, 15, 10, 5 dan seterusnya. Bagaimana mencari bedanya? Ini hati-hati, beda selalu U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Jadi jangan sampai kalian mencari mudahnya saja, oh ini bedanya 5. Itu salah. Sekarang mari kita cari bedanya. Bedanya adalah U2. U2 itu 15 dikurangi U1 kurangi 20. Berapakah 15 dikurangi 20? Jawabnya adalah negatif 5. Artinya suku ini mempunyai beda negatif 5. Tentu akan sama dengan 10 dikurangi 15, akan sama dengan 5 dikurangi 10 dan seterusnya. Sehingga secara umum barisan aritmatika dapat ditulis sebagai U1 suku ke-1, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat dan seterusnya sampai UN. Nah,
UN itu artinya adalah suku ke N, dimana N bisa 100, 101 dan selanjutnya. Nah, U1 disebut suku ke-1, tadi sudah yang mengingatkan kembali. U2 suku kedua. Nah, sedangkan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, selanjutnya nanti disebut beda atau pembeda. Nah, setelah kalian mengerti tentang pola barisan bilangan aritmatika, sekarang yang tidak kalah pentingnya bagaimana kalian menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Di sini kita sudah disajikan dengan rumus UN. UN artinya suku ke N. A itu adalah suku ke-1 atau suku yang pertama, sedangkan B adalah beda. Bapak ulang, UN sama dengan A ditambah N-1 dikurangi B. Contoh 1, tentukan suku ke-17 dari barisan 5, 8, 11. Kita diminta suku ke-17. Dari soal ini, dari kalimat ini, informasi yang bisa kita terima artinya N-nya adalah 17. A suku yang pertama dari barisan itu, berarti ini A-nya. A-nya 5. B beda, berapa bedanya? Berarti bedanya 8 dikurangi 5. 11 dikurangi 8, jadinya 3. Kemudian kita substitusikan, kita gantikan. N-nya 17, berarti U17 sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ini rumus umumnya. Berarti A-nya kita ganti 5 ditambah N-1. N-nya tadi 17, 17 kurangi 1 kali B, bedanya adalah 3. Berarti 5 ditambah, nah ini dikurang dulu. 17 dikurangi 1 adalah 16, 16 dikali 3, jawabnya 48. Sehingga hasil yang terakhir 53, artinya suku ke-17 dari barisan bilangan itu adalah 53. Contoh pertama. Oke, coba perhatikan contoh yang kedua. Tentukan suku ke-30 dari barisan 25, 21, 17 dan seterusnya. Berarti dari sini kita ketahui A-nya suku pertamanya adalah 25, N-nya suku ke-30 berarti N-nya 30, bedanya adalah 21 dikurang 25 adalah negatif 4. Kemudian kita masukkan ke bentuk umumnya, U30 sama dengan A ditambah berarti 30 kurangi 1 kali B, 25 ditambah 30 kurangi 1, 29 dikali negatif 4. Nah ini hati-hati ada pertambahan dan perkalian, tentu sesuai dengan sifat operasi kali harus didahulukan, sehingga 25 ditambah hasil kali 29 dengan negatif 4 adalah negatif 116, 25 ditambah negatif 116 adalah negatif 91. Dengan demikian kalian bisa memastikan bahwa suku ke-30 dari barisan bilangan ini adalah negatif 91. Nah, contoh yang ketiga, mungkin kalian bisa suatu saat menemukan persoalan semacam ini. Diketahui rumus suku ke N dari barisan bilangan ditentukan dengan UN sama dengan 2N dikurangi 3. Pertanyaannya, tentukan 4 suku pertama dari barisan itu. Bagaimana ini caranya? Nah, ini artinya kalian tinggal mengganti saja. Ini bentuk umum yang sudah ditentukan. U1 artinya apa? Berarti suku ke-1, kalian diminta menentukan 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ini suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Artinya kamu mengganti N-nya dengan 1.
1. U1 berarti 2 kali 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. U2 2 kali 2 4 kurangi 3 sama dengan 1. U3 2 kali 3 6 kurangi 3 3. U4 2 kali 4 kurangi 3 sama dengan 5. Berarti bilangan-bilangan inilah yang merupakan 4 suku pertama. Berarti negatif 1, 1, 3, dan 5. Itulah anak-anakku tentang barisan bilangan aritmatika. Untuk anak-anakku, mari kita lanjutkan barisan bilangan yang kedua, yaitu barisan bilangan geometri. Apa bedanya dengan aritmatika? Barisan bilangan geometri adalah barisan bilangan yang suku-sukunya diperoleh dengan cara mengali atau membagi dengan bilangan tertentu. Kalian perhatikan contoh. Bilangan tertentu itu selanjutnya disebut dengan nama pembanding atau rasio, atau lambangnya adalah R. Nah, ini bedanya dengan barisan bilangan aritmatika. Kalau aritmatika ditambah atau dikurang, kalau barisan geometri dikali atau dibagi. Kalau pada barisan aritmatika suku-sukunya itu disebut beda, sedangkan untuk geometri disebut pembanding. Sekarang perhatikan contoh. Diketahui barisan bilangan 3, 6, 12, 24. 6 suku kedua. Suku kedua ternyata ini diperoleh dengan cara mengali 2. Jadi 3 kali 2 6. Suku yang ketiga dikali 2. Suku yang keempat juga dikali 2. Maka untuk memperoleh suku-suku berikutnya cukup dikali 2. Maka bilangan tertentu itu yang 2. Selanjutnya 2 itu disebut sebagai rasio atau pembanding. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari suku kedua 6 dibagi 3. Bisa juga 12 dibagi 6. Bisa juga 24 dibagi 12 dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan 243, 81, 27, 9 dan seterusnya. Untuk memperoleh suku yang kedua, ternyata ini dibagi 3. 81 dibagi 3 jawabnya 27. 27 dibagi 9 jawabnya adalah 3. Berarti suku yang berikutnya sesudah 9 tentu hasil dari 9 dibagi 3, yaitu 3. Sehabis 3 bagi 3 berarti 1 dan seterusnya. Sehingga untuk mencari rasio, kalau tadi rasionya 2, bagaimana untuk yang ketiga? Berarti R-nya adalah 81 dibagi suku yang pertama sama dengan 1/3. Sehingga secara umum barisan bilangan geometri dapat disusun sebagai A itu suku yang pertama, suku yang keduanya adalah dikalikan pembedanya, berarti A kali R. Suku yang berikutnya A kali R dikali R lagi, kita tulis sebagai AR pangkat 2, AR pangkat 3 dan seterusnya. Untuk menentukan suku ke N dari barisan bilangan geometri, kalian bisa menggunakan rumus ini. Nah, silahkan dipakai rumus yang mudah ini. UN sama dengan A kali R, R-nya rasio pembeda, N pangkat 1. A suku pertama, R-nya rasio, N-nya adalah suku ke N. Contoh 1, tentukan suku ke-8 dari barisan 1, 2, 4, 8, titik-titik dan seterusnya.
kalian diminta menentukan suku ke 8. Dari informasi ini kita dapat A-nya, suku pertamanya yang paling depan adalah 1, N-nya adalah 8, sedangkan R itu adalah pembanding atau rasio 2 dibagi 1, 2. Mari kita substitusikan. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Berarti N-nya kita ganti dengan 8. Berarti 1 kali R-nya kita ganti dengan 2. N-nya tadi 8 kurang 1. Maka 1 dikali 2 pangkat 7. Nah, ini ada operasi kali dengan operasi pangkat. Berarti pangkat yang harus didahulukan. Berarti 1 dikali hasil dari 2 pangkat 7 adalah 128. Jawabnya adalah 128. Contoh yang kedua, tentukan suku ke-7 dari barisan 32, 16, 8 dan seterusnya. Dengan cara yang sama, berarti ini 7 itu fungsinya sebagai N, sedangkan 32 sebagai A. Sedangkan rasio kita cari dulu, 16 dibagi 32 atau 8 dibagi 16, berarti rasionya adalah 1/2. Mari kita substitusikan. U7 sama dengan 32 dikali R-nya kamu ganti dengan setengah, N 7 dikurangi 1 hasilnya 6. 32 dikali, nah ini Bapak ingatkan kembali bagaimana 1/2 pangkat 6, barangkali kalian lupa ya kalikan saja. 1/2 kali 1/2 nah begitu. Berarti masih ingat kan pecahan, perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, berarti 1 kali 1 kali 1 sampai 6 kali, jawabnya tetap 1 per 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 adalah 32 kali 2. Nah ini ada kesalahan, berarti bukan 32 tapi adalah 1/64, sehingga di sini jawabnya adalah 32/64. Ayo berapa? Jawabnya adalah 1/2. Ini jawabnya. Contoh yang ketiga, ini kita ambil bahasa yang simpel saja, sebab ini bisa kita pakai bahasa yang sulit, panjang. Ya, misalnya seorang peneliti ilmiah mengadakan penelitian dan sebagainya. Jadi kalimatnya panjang, ini kita singkat. Suatu bakteri membelah diri setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 3 bakteri, berapakah banyak bakteri setelah 2 jam? Soal sudah penggunaan barisan geometri. Ini ada beberapa cara. Cara ke-1 yaitu cara manual, artinya dihitung. Kebetulan kita hanya sedikit. Mula-mula ada 3, berarti 3. Nah, membelah menjadi 2 setelah 3. Ini kita gambarkan di sini misalnya. Ini bakterinya ada 3, membelah. Berarti sekarang setelah 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Ini setiap 15 menit. Setiap 15 berikutnya membelah lagi. Berarti ini menjadi 12. 15 menit lagi jadi 24. 15 menit lagi jadi 48. Sudah ada 2 jam belum? Coba lihat ini. Baru 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit, baru 1 jam. Kurang lagi berarti. Berarti 96. 15 menit berikutnya 192. 15 menit berikutnya 384. Coba sudah ada 2 jam belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 1 jam 3/4.
15 menit berikutnya kita kalikan, berarti jadi 768. Berarti setelah 2 jam bakteri itu akan membelah menjadi 768. Ini cara manual. Bagaimana kaitannya dengan geometri? Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus geometri, barisan geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Sebab kalau ini mungkin kelamaan. Nah, untuk menggunakan barisan geometri ini, yang pertama jelas A-nya ada 3. Kemudian R-nya, karena membelah itu pasti menjadi 2 pada umumnya, R-nya 2. Nah, bagaimana mencari N? Nah, ini mula-mula ada 3. Karena membelah dirinya setiap 15 menit, berarti N-nya itu adalah 2 jam dibagi 15 menit. Coba, siapa yang masih ingat 2 jam berapa menit? 120 dibagi 15. Oh, ini jawabnya adalah 8. Berarti N-nya 8, tapi harus diingat, bakteri ini membelah 8 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6, 7. Nah, ini pertanyaannya di sini itu berapa? Berarti kalau kita hitung dari yang bakteri yang pertama, suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Berarti kalau kalian mau menggunakan rumus geometri, maka N-nya adalah bukan 8, tapi suku ke-9. Berarti U9 sama dengan 3 dikali 2, 9 kurangi 1. Berarti 3 kali 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 hasilnya adalah, ayo coba, 2 pangkat 8 berapa? 250. Nah, 256 kali 3 768. Sehingga jawabnya sama. Anak-anak sekalian, materi pagi hari ini tentang barisan bilangan aritmatika dan bilangan geometri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Pelajari berulang-ulang, baca berulang-ulang videonya, sehingga kalian benar-benar memahami dan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan lupa like and subscribe-nya ya, supaya kita bisa berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.